ya angkatan 2022. Asal daerahku Bengkulu, Sumatera. Oke, baik. Mungkin Brina mau memulai pertanyaan nanti lagi dengan saya. Boleh? Yang langsung aja kali ya. Oke, Mbak, untuk pertanyaan pertama itu eh, selama di universitas ini Mbak udah ikut kepanitiaan dan organisasi apa aja sih, dan mungkin bisa diceritain kayak dari prosesnya, terus misalnya kayak struggle atau hambatan Mbak selama di kepanitiaan atau organisasi ini apa sih? Oke, pengalaman ya. Bentar deh, aku ikut pinjam juga. Oke. Eh, Tadi pengalaman ya. Kalau pengalaman sebenarnya aku nggak terlalu banyak banget. Kalau misalnya di organisasi itu aku pernah jadi staf internal di UKM ini Panahan Archery Test. Itu jadi staf internal. Terus kalau misalnya kepanitiaan, kalau di departemen aku jadi tahun 2023 jadi staf olimpiadnya jejak atau jelajah aktuaria. Terus di tahun 2024 ini menjadi expert staff olimpiad di jejak 2024. Terus di fakultas aku pernah jadi data center di Aksi Nirwasita 4.0 tahun lalu. Terus kalau di tingkat institut aku tahun 2023 jadi staf material Gerigi ITS. Terus kalau tahun 2024 itu jadi expert staff material ini loh ITS 2024 sama expert staff material Gerigi ITS 2024 gitu mungkin. Ini yang bikin penugasan kalian waktu Gerigi. Gimana penugasannya? Seru Kata kan? gerigi masih muda Mbak. Nah, Oh so, gitu. Kalau yang lainnya, aduh. Mbak Mbak masih di archery. Oh, udah enggak. Aku cuma 1 tahun kepengurusan aja. Aku nggak lanjut lagi. Aku di archery sekarang. Oh iya. Oh, mantep banget. Nanti lanjutin aja. Sebenarnya dia seru, cuman kemarin eh, aku seru sih, cuman kayak sibuk aja karena dia Sabtu Minggu kan, nggak ada istirahatnya. Mbak kan tadi udah organisasi sama kepanitiaan. Kalau Iya. kalau buat lomba-lomba Mbak udah pernah ikut apa aja? Lomba, sebenarnya aku kalau lomba, aku punya keinginan sama aku jarang ikut. Paling terakhir kemarin, aku alhamdulillah ikut Timnas 37 di Universitas Airlangga. Gitu. Tips nemuin kelompok timnas yang bagus Mbak. Waduh. eh Tipsnya kalau nemuin kelompok itu eh, dari orang-orang yang udah kalian kenal sih pastinya. Soalnya kayak kalau kalian udah kenal kan kalian pas udah tahu plus minusnya orang itu apa. Jadi kalian bisa nyangka kalau misalnya kalian merasa kayak oh kayaknya dia enak nih kalau diajak kerja tim itu eh, apa ya kayak mungkin tuh bisa kalian ajak kalau misalnya kalau udah tahu kayak ini nggak enak nih untuk kerja secara tim tuh bisa kalian hindarin gitu kalau misalnya kalian kayak ajak orang random gitu kan kayak kalian belum tahu dia enak atau enggak terus gunain relasi-relasi kalian sebenarnya kalau kemarin aku agak plot twist sih timku. Kemarin Mbak timnasnya kategori apa Mbak? Aku kebetulan kemarin aku ikutnya tim fisika jadi aku ikutnya RE riset eksakta. Hmm. Keren. Mungkin menurut dong. kalau aku sebelum pindah ke pertanyaan lain nih, Mbak, kan Mbak itu ikut kepanitiaannya yang lumayan besar ya, kayak Gerigi, Elites. Nah, tips dan triknya dong, Mbak, biar kita juga bisa
eh, kayak Mbak nih lolos di kepanitiaan gereja atau nggak Ilir tahun depan. Oke, mungkin ini sih. Yang pertama itu kalau misalnya ada kesempatan jadi apa daftar oprek-oprek PAN itu kalian ikut aja. Dulu aku juga kayak di awal-awal aku juga nggak keterima-keterima gitu sih, tapi kayak ya daftar-daftar aja. Nah terus setiap daftar itu kalian lihat kalau misalnya kalian masih belum lolos itu kalian evaluasi dari apa ya berkas-berkas kalian. Kayak misalnya kan kalau misalnya daftar itu kan pertama ngisi form dulu yang jelas. Nah, itu kalian benar-benar perhatiin pertanyaan-pertanyaannya itu gimana. Kalian jawabnya benar-benar jangan sekali-sekalinya kalian jawabnya pakai ChatGPT karena itu langsung kena blacklist. Terus kalau misalnya ada persyaratan kayak kalau misalnya di divisiku material itu biasanya persyaratannya bikin PowerPoint kayak gitu atau kalau di desain biasanya ada portofolio atau kalau di Kestari itu biasanya eh, ngerjain Excel kayak gitu. Nah, itu kalau untuk penugasan-penugasan juga kalian kerjain eh, effort lah, kasih kasih tunjuk effort kalian di sana ngerjain tugas-tugasnya. Terus kalau untuk ngisi ini tips untuk ngisi apa ya ngisi formnya itu kalau misalnya kalian ditanya motivasi atau kayak apa ya alasan kalian itu kalian usahain jangan ngisi eh, apa ya ya dengan keuntungan-keuntungan untuk diri kalian sendiri. Misalnya kayak kalau misalnya apa motivasi kalian untuk daftar di Giri GTS, terus kalian jawabnya cuman untuk menambah relasi, untuk mempelajari hal-hal baru. Itu kan cuman untuk internal diri kalian aja kan. Itu hindari karena nilainya bakal kecil. Jadi mending kalian jawabnya secara internal dan eksternal. Jadi kayak eh, bisa saya alasan saya mendaftar untuk em, mengembangkan bakat yang sudah saya punya, terus untuk menambah relasi saya, terus kasih juga ke eksternalnya agar saya bisa menerapkan uh, kemampuan saya dalam bidang tersebut untuk untuk berperan dalam Gerigi TS, misalnya kayak gitu. Pokoknya kasih alasan kalian ke eksternal sama internal kayak gitu. Itu nilainya pasti bakal tinggi. Mungkin gitu kalau tipsnya. Oke, baik, makasih banyak ya Mbak Indah sudah memberitahu kepada kita. Baik, selanjutnya nih Mbak, selama kurang lebih 2 tahun nih Mbak di ITS, ada nggak sih Mbak yang ke pengabdian masyarakat yang pernah Mbak ikutin? Dan Mbak boleh kasih tahu nggak sih Mbak, apa sih manfaat buat kita tuh ngikutin pengabdian masyarakat ini? Oke, kalau pengabdian masyarakat ya, aku sebenarnya Uh, belum kalau ikut pengabdian masyarakat. Cuman mungkin uh, yang bisa aku kasih tahun lalu untuk nemenin anak-anakku juga untuk KPP Aksi Nirwasita itu ada sosial ke panti asuhan. Mungkin itu sih yang aku lakuin. Kalau soalnya kalau sebelumnya belum pernah. Terus kalau misalnya manfaat manfaat ya tadi. Oke, kalau manfaat dari pengabdian sosial itu kalau untuk kita mahasiswa itu yang pertama jelas memenuhi eh Tridharma perguruan tinggi kan udah pernah dengar kan Tridharma perguruan tinggi pendidikan penelitian dan pengabdian. Nah itu kan kayak tugas kita sebagai mahasiswa untuk melakukan pengabdian untuk menerapkan ilmu kita di masyarakat itu yang pertama. Terus yang keduanya biar kita tahu juga kondisi di masyarakat. Soalnya output kita dari perkuliahan itu kan kita bisa terjun ke masyarakat untuk membantu kerjaan di masyarakat kayak gitu kan. Nah, jadi dengan kita bisa melakukan pengabdian masyarakat, bisa berhubungan langsung dengan masyarakat itu ngebantu banget untuk kita bisa melihat keadaan sekitar. Terus juga eh, biasanya kalau ikut pengabdian sosial itu di TS ada yang bisa jadi konversi nilai KKN. Itu lumayan juga untuk pengayaan. Terus juga dapat sertifikat. Mungkin itu sih yang aku tahu kalau untuk pengabdian. Oke, baik, terima kasih Mbak Indah. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Brina, apakah ada Brin?
Eh, Selama kurang lebih 2 tahun Mbak di ITS nih, kira-kira ada kayak kesan atau kayak culture shock dari Mbak? Sebelumnya Mbak berasal dari mana? Aku dari Bengkulu. Oh iya, lupa Bengkulu ya tadi. Nah, kan itu kan jauh ya, Ya, Sumatera ke Jawa. Kira-kira ada nggak sih kayak first time ke Surabaya tuh kaget apa gitu? apa ya, culture shocknya kalau di ITS tuh, ini sih paling panggilan. Kan kalau kalian denger rumornya kalau di ITS harus manggil Mas Mbak kayak gitu. Nah, itu karena aku di tempatku jarang, bukan jarang sih, kayak nggak pernah pakai panggilan Mas Mbak gitu. Kayak biasanya kalau Mas kan untuk ngomong ke pedagang gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya waktu di sini kayak gitu, kayak disuruh panggil Mas Mbak kayak gitu, itu agak agak kagok sih tuh. Terus apa ya? Kalau culture shocknya nggak banyak-banyak banget sih. Kalau untuk di ITS, kalau di Surabaya sih paling rasa makanannya yang beda banget. Mungkin gitu. Kalau pesan Mbak buat kita maba biar bisa survive di ITS apa kira-kira? Kan ya, apa ya? Sebenarnya kan tuh kalau udah bisa masuk ke ITS tuh pasti bisa survive, guys. Tapi ya jelas eh, di ITS tuh banyak banget hal yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian cobain. Dan ITS tuh ngasih banyak fasilitas untuk kalian berkembang. Jadi eh, selagi di ITS, gunain aja semuanya. Kalian cari fasilitas apa aja yang bisa kalian gunain di ITS ini. Kayak eh, dari ya 4 bidang pengembangan kan di ITS hubungannya dari kalian itu kalian cobain aja kayak jangan takut-takut untuk nyobain gitu terus kayak kalau ada kesempatan kesempatan tuh jangan kalian abaikan kalian coba aja pokoknya kayak maksimalin semua yang ada di ITES ini untuk pengembangan diri kalian kayaknya itu sih. Kan Mbak udah mention kayak cobain semua gitu kan. Mungkin Mbak ada rekomendasi kayak tapi yang non akademis gitu Mbak Yang buat non kita. akademik. Ya, Eh, itu sebenarnya apa ya? Menurutku balik ke diri kalian. Kalian eh, tertariknya kemana? Kalau non akademis berarti biasanya ke manajerial atau minat bakat ya. Kalau misalnya manajerial ke antara kepanitiaan atau organisasi itu balik ke diri kalian. Kalian senangnya dalam kepengurusan yang sebentar atau kalian nggak masalah untuk terikat dalam kepengurusan yang lama. Kalau kalian mudah bosan, mending panitiaan aja. Yang paling lama tuh 6 bulan ilit itu kepanitiaan paling lama. Kalau selebihnya palingan 1 bulan 2 bulan tuh selesai beres kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian lebih suka yang lama kepengurusannya terus banyak acaranya itu ke organisasi aja. Organisasi juga banyak kan kalian lihat minat kalian organisasi yang mana di tes. Mau ke HMD, ke BEM atau eh, ke student chapter atau ke organisasi keagamaan atau lainnya. Terus kalau misalnya minat bakat kan lihat juga kalian sukanya di mana. Kayak tadi mungkin kamu suka archery, kamu lanjutin archery atau yang lain pengen nyoba ke UKM yang lain, ke PSM atau ke seni kayak gitu. eh, Coba aja gitu kayak ya manfaatin apa yang dikasih tes ya gitu. Mbak, terima kasih. Oke. Dari aku cukup. Oh ya Mbak, boleh dong Mbak, kita mau tahu sosmed Mbak, IG, itu nanti diketik di kolom chat. Oke. IG ya.
Iya, Mbak. Gitu. Mhm. Aku mau nanya dong kalau boleh, kalian jaras kayak gini tuh ada maksimal, ada minimal jumlah cuttingnya nggak? Pokoknya sekali ngezoom gitu, Mbak. Nggak, maksudnya kalian ada disuruh target kayak harus hasil ke berapa cutting gitu. 30 cutting dari 6 departemen di Hmm. FSAD. Buset, banyak banget. Oke, jadi Karena udah nggak ada pertanyaan lagi nih Mbak, boleh kita dokum Mbak? Oke, Ya, boleh. siapkan gaya terbaik kalian guys. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Karena semuanya sudah, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Indah sudah mau meluangkan waktunya untuk kami sosialkan. Bila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan Mbak. Mungkin jika Mbak ada kegiatan yang lain, boleh meninggalkan Zoom ini Mbak. Oke, makasih ya. terima kasih Semangat banyak, kerja. Mbak, sudah Ya, mau Mbak. sharing-sharing sama kita. Oke, kalau ada apa-apa jangan ragu untuk kontak aku lagi. Oke, Sukses. semangat semua. Aku izin live ya. Ya, Mbak. Oke, dadah. Eh, NRT Mbaknya tadi udah? Gampang tinggal ngeliat di tes TOEFL. Oke. Udah nggak sih? Aduh, Ya, kurang dua. biarlah, biar yang lain aja nyari. Ah, Udahlah, biar aja. udah. Dadah. Ya, Terima kasih. makasih semua.